Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, hari yang indah ya buat IHSG. Walaupun di akhir tadi kerasa banget taking profitnya, tapi seharian tetap mantap IHSG. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat teman-teman yang mau kasih support, tip atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Dan juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya besar banget ya, besar 21,8 triliun. Memang mantap sekali sih hari ini, kerasa banget power tarian blue chipnya itu bener-bener apa ya, wibawanya itu kembali, wibawa blue chip. Transaksi 21,8 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy 4,82 triliun. Ini semakin agresif sih asing ini. Serius. Dan kalau dilihat dari pergerakannya sih harusnya sih masih lanjut terus. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada BRI 986,1 miliar, hampir 1 triliun ya. BCA 757,4 miliar, Astra 453,7 miliar, Pegas 236,4 miliar, Bank Mandiri 216,7 miliar, Telkom 121,3 miliar, Bank BNI 111,2 miliar, Adaro 110,6 miliar, Unilever 72 miliar, LSIP 65 miliar, SH Hardware 54 miliar, dan Bukalapak 53 miliar. Gila net buy-nya hari ini. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada SMGR 120,6 miliar, MDKA 54,9 miliar, ABMM 43,5 miliar, ERA 42,8 miliar, Unilever 34,0 miliar, Arto 30,3 miliar, INTP 15,4 miliar, Tikim 13,9 miliar, dan INKP 10,1 miliar. Oke. Itu untuk saham-saham yang dijual dan dibeli asing ya, top net sell dan top net buy. Kita akan langsung masuk ke teknikal IHSG aja yang hari ini naik 2%. Semakin kuat ya trennya ini. Cuman kalau kita lihat kayaknya agak melemah. Semakin kuat tapi melemah. Gimana tuh? Itulah dia. Kemiringannya sih kalau menurut saya. Tadi saya juga kebetulan udah lihat candle intraday dulu, ada mulai divergent. Hari ini sebenarnya bagus banget, dia sampai break high, bahkan ya dia tembus resist, nggak pakai berhenti 6.400, langsung dia breakout hari ini dan closingnya pun di atas 4.000, artinya 6.400 sorry. Artinya untuk sekarang supportnya udah naik untuk IHSG nih. Supportnya sekarang ada di area 6.400. Memang belum di retest ya, baru breakout doang. Kita mungkin validasinya besok. Kalau misalkan besok bisa bertahan di 6.400, ya berarti 6.400 support. Tapi kalau misalkan besok nyungsep lagi, saya rasa pun bisa ada potensi kembali ke neckline lagi. Seperti itu. Nah, yang kerasa banget tuh akhir-akhir sesi tadi ya, sekitar jam 2an itu serius kerasa banget take profitnya. Saham-saham pada kena take profit itu bener-bener apa ya, bener-bener kerasa lah untuk take profitnya itu pada di akhir sesi itu. Pada kena take profit, turunnya juga lumayan-lumayan, bahkan ada yang bantingannya dalam juga. Dan untuk sekarang berhubung support IHSG udah ada di 6.400, untuk resistennya ada di sekitar 6.500-an, 6.500 sampai 6.468. Ini adalah resisten kemarin ya, 2021 waktu IHSG bullish terakhir kali ini. Tuh.
IHSG bullish dan akhirnya setelah itu dia sideways. Nah, besok kita bakal uji lagi di sana. Mungkin minggu depan mungkin ya. Kalau dilihat dari, soalnya kenapa ya saya bilang minggu depan? Kalau saya lihat dari take profitnya hari ini ya kerasa banget soalnya tadi jam 2:30 siang itu take profitnya blue chip bang saham-saham yang bobotnya agak berat itu kayak ngerasa besok tuh waktunya retest dulu gitu. Kalau menurut saya, ini kalau menurut saya doang, opini pribadi, tapi nggak tahu juga, barangkali ternyata masih dukungan market bagus terus besok ditarik lagi pun bisa juga seperti itu. Yang pasti tadi saya juga udah main ke time frame 5 menit ya. Saya rasa ada divergent juga untuk time frame 5 menit ini. Ini dia indikatornya ke samping sedangkan harganya ke atas. Cuman semakin kecil time frame itu semakin lemah divergentnya. Sedangkan semakin besar time frame semakin kuat divergentnya. Jadi kalau misalkan ditemukan time frame divergent di time frame 1 minggu, ya itu bahkan lebih kuat daripada divergent di time frame kecil 5 menit, 15 menit kayak gitu. Cuman nggak bisa dihiraukan juga dan itu tetap apa ya? Menurut saya time frame itu divergent itu kuat sekali, bahkan daripada chart pattern divergent itu lebih kuat seperti itu. Karena memang intinya divergent itu dukungan pasar ya. Kalau misalkan dia ada divergent artinya tidak didukung oleh pasar kenaikannya. Itu juga ada hubungannya dengan volume juga. Makanya kuat banget kalau menurut saya divergent itu. Tuh. Bagusnya adalah dia sekarang udah mulai melandai untuk yang 5 menit tadi ya, kita temukan ada masalah divergent di 5 menit udah mulai melandai, dan kalau misalkan dia golden cross lagi pun juga cakep lagi tuh. Dia juga udah ada tarian ketika kena 6.400 ada tarian ke atas. Masih apa ya, flow-nya sih bagus sekali hari ini tuh. Tapi saya rasa untuk validasi masih harus kita lihat besok dulu kalau 6.400 sudah jadi support. Cuman setidaknya di intraday atau di closing posisi hari ini 6.400 sekarang sudah jadi support seperti itu. Main ke time frame yang selanjutnya 15 menit nih sehat di sini, nggak ada divergent ya, walaupun dia barusan dead cross di 15 menit tapi nggak ada divergent, aman. Lanjut ke 1 jam dia juga aman, nggak ada divergent juga, indikator ke atas, harga ke atas juga seperti itu. Dan kembali lagi, jadi bisa dibatasi resiko aja. Untuk besok kita lihat 6.400 bisa menahan nggak IHSG. Kalau misalkan besok lanjut take profitnya lalu 6.400 tidak bisa menahan, ya mungkin dia bisa turun lagi ya. Tapi kalau misalkan besok 6.400 bisa menahan IHSG, harusnya bakalan bagus tuh. Cuman dilihat dari flow-nya IHSG ini masih sangat bagus, arahnya masih sangat ke atas. Kecuali nanti kita temukan udah mulai distribusi, saham-saham bobot-bobot berat kita pada distribusi, nah itu yang baru hati-hati. Cuman untuk saat ini saya rasa upside-nya masih ada. Mungkin ya semoga aja lah minimal hit target ini, cup handle-nya dia ini sampai 6.700 tuh. Nanti kalau misalkan dia udah kena target, tinggal kita lihat dia bikin reversal atau continuation. Kalau misalkan continuation harusnya ganteng banget sih. Tapi kalau misalkan dia bikin reversal, nah itu yang harus hati-hati. Seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Yang penting sama, batasi resiko aja. Jaga resiko, model, dan juga psikologisnya. Lanjut kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Mungkin kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Tapi memang beberapa sudah kita bahas ya. SMGR udah kita bahas, MDKA udah kita bahas. Terus apa ya, Unilever kemarin juga udah. Arto kemarin udah. Mungkin kita cek kertas-kertasan aja kali ya. Ini yang kemarin setelah dia breakout tapi belum jalan lagi. Siapa tahu menarik. Kita mulai dari Tekim dulu. Oke. Tekim hari ini 0%, tidak naik dan tidak turun dibandingkan kemarin. Tapi candlenya merah, jadi sempat buka di atas tapi turun lagi. Dan volumenya pun juga masih oke. Biasanya kalau yang bentuk-bentuknya kayak gini ya, di intraday-nya harusnya ada divergent ini waktu dia naik kayak gini. Coba kita lihat. Siapa tahu 15 menit ada divergent beneran. Nah, ini ya terjadi ya. Di sini dia ke samping, di sini dia ke bawah, sedangkan di sini harganya ke atas, di sini juga ke atas. Akhirnya dia koreksi. Cuman kalau menurut saya sih masih oke untuk si Tekim ini. Patternnya pun juga targetnya sih lumayan juga untuk si Tekim ini ya. Kalau misalkan kita pakai cup handle, di sini ada cup, lalu ada handle, dia udah breakout, targetnya sih harusnya di sekitar sini, sekitar 9.000-an untuk si Tekim ini. Upside-nya pun masih lumayan juga. Cuman ya mungkin dia baru rehat ya, karena kemarin juga ada naik, sekarang baru gantian, uang-uangnya baru pada ke stok-stok lain, dan ya
itulah nggak naik terus gitu. Cuman selama view-nya masih bagus tuh nggak masalah kalau menurut saya. Dan kalau menurut saya si Tekim ini sudah tidak saham downtrend dan sudah tidak saham sideways, karena downtrendnya dia sudah breakout dan sideways-nya pun dia juga sudah breakout. Jadi sekarang potensinya adalah uptrend, cuman mungkin baru nunggu giliran aja seperti itu. Yang penting kalau misalkan dia punya average bagus ya tinggal hold aja. Harusnya sih arahnya masih ke atas kalau menurut saya si Tekim ini. Atau bahkan kalau misalkan besok dia retest neckline lagi, misalkan ke area sini ya, ntar kita pakai intraday aja biar kelihatan jelas neckline-nya di area sini 7.750 sampai 8.000 lah. Nah, itu bisa buy kalau menurut saya. Karena kemarin breakout-nya volumenya pun bagus juga di sini. Seperti itu. Mungkin ini juga bisa bikin continuation ya. Dia calon-calon bikin continuation. Misalkan kayak gini. Dia mau bikin symmetrical triangle mungkin bisa juga dia bikin langsung continuation. Nanti kalau misalkan dia besok breakout, targetnya pun juga sebenarnya sama aja, sekitar angka tadi. Nah sekitar 9.000-an juga kan. Tuh masih cukup menarik untuk di hold, apalagi yang punya average di bawah ya. Itu kalau menurut saya masih sangat oke untuk kertas-kertasan ini. Seperti itu. Kecuali dia nyungsep lagi di bawah 7.700, nah itu baru yang agak hati-hati. Seperti itu. Jadi kalau yang punya average di bawah bisa pasang trailing stop aja, tapi kalau average-nya di atas tinggal pasang stop loss. Nah itu tugas dari batasi resiko seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini ada big distribusi ya. Setelah kemarin tarikan 2 kali, volumenya lumayan ini, bandar volumenya. Lalu ada distribusi kecil-kecilan. Untuk moving average pun juga udah bagus, dia udah golden cross, artinya sekarang sudah uptrend. Saham Tekim ini memang dari chart pattern, dari price action dan juga dari moving average-nya dia sudah uptrend semua. Jadi memang masih oke kalau menurut saya. Cuman apa ya? Ya nunggu jatah lah. Uang-uang hari ini pada ke sektor lain. Bahkan batubara pun juga yang kemarin ngegas terus hari ini nggak ada power ya, karena nggak kecipratan duitnya ke sana. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, sesuaikan average teman-teman. Kalau misalkan mau masuk bisa di dekat-dekat support tadi, seperti itu. Untuk Tekim, lanjut coba kita cek INKP. Harusnya sih mirip-mirip, tapi nggak apa-apa sekalian. Nah, bentuknya kan mirip juga kan, konsolnya kayak gini juga. Dan kalau dilihat dalamnya pasti sama juga harusnya. Tuh. INKP juga minus 0,58, mungkin 1 tick ya ini ya. Dia view-nya juga masih bagus juga. Dan masih oke lah kalau menurut saya ini. Dia kalau misalkan mau retest dulu pun juga 8.000-an, 8.200-an ya. Itu masih worth to buy kalau menurut saya di 8.200. Jadi kalau misalkan besok dia koreksi ke neckline 8.200 malah bisa beli di sana untuk si tick INKP ini. Yang penting tinggal pasang stop loss di bawah 8.000 seperti itu. Untuk target masih sama. Setelah dia breakout ya, belum ke bagian jatah untuk jalan lagi, sekitar sini, sekitar 10.000-an lah targetnya kalau menurut saya. Itu dari inverted and shoulder-nya dia, target sekitar 10.000. Cuman ya harus dilihat ada banyak resist juga ya. Ini 8.725, lalu 9.000, lalu 9.200, baru akhirnya 10.000. Tuh, tugasnya resist ya nanti bakalan agak menyendat perjalanan, tapi kalau misalkan breakout bakal jadi support juga seperti itu. View masih oke, cuman belum jalan aja. Malah yang kayak gini bisa dimanfaatkan untuk beli. Untuk akumulasi hari ini tidak ada akumulasi, malah big distribution, normal, small, summary-nya normal. Dan sama juga dia sudah uptrend by moving average. Akumulasinya pun juga kemarin bagus, memang baru direhatin. Kelihatan kok uangnya lari kemana. Seperti itu, batasi resiko aja. Untuk INKP dan Tekim, lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Sebenarnya ini blue chip semua sih. Tapi ya pergerakannya udah lumayan. Kita coba cek dari BBRI aja deh. Siapa tahu ada sesuatu ya kita menemukan. Oke. BBRI hari ini close di area gapnya sudah tertutup ya di sini 4.130 dan masih sangat oke, flow-nya masih bagus, volumenya juga masih bagus dan ya hari ini hampir naik 5% ya, 4,83%. Untuk target menurut saya ya untuk jangka pendek BBRI masih bisa ke 4.270. Tuh, cuman ya kalau besok koreksi pun juga bisa juga nggak melulu apa ya target 4270 langsung ujuk-ujuk bisa sampai 4270 gitu juga enggak juga seperti itu. Untuk support sekarang ada di sini sekitar 4060
4060 sampai 4000 lah kita pakai. Itu supportnya si BBRI. Untuk resisten saya rasa minor di sini sekitar 4180 ya. Dekat-dekat area supply juga ini di gapnya ini. Tapi kalau misalkan besok bisa lanjut, target di 4280. Nah, mungkin kalau misalkan udah sampai 4280 ya, bisa mulai pasang trailing stop buat yang view-nya jangka pendek. Tapi buat yang view-nya jangka panjang, kalau menurut saya sih BBR ini masih sangat bagus sekali. Flow-nya tidak bisa berbohong. Ini dia juga kemarin divergent ya, seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini masih ada big akumulasi yang sangat besar, sangat agresif ya. Dan kalau udah bentuk-bentuknya kayak gini sih, kalau menurut saya buat swing aja BBRI ini. Entah stop lossnya pakai lower low, kalau enggak pakai moving average bisa. Jadi selama dia nggak jebol moving average, hold terus. Atau kalau selama dia nggak bikin lower low, hold terus aja. Seperti itu. Base buy on weakness-nya ada dekat 4050, 4060. Terus untuk resisten target sekarang ada di sekitar 4270 sampai 4300. Seperti itu di arah sana. Masih ganteng pokoknya. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek BBCA. Ini kayaknya judul konten hari ini blue chip blue chip is my best friend. Oke, hari ini BBCA open gap ya. Kemarin dia close di 34725 dan hari ini opennya ada di 34900. Ada gap tadi di bawah dan kalau saya rasa sih itu common gap, jadi ada potensi tertutup. Cuman nggak melulu besok langsung tutup juga nggak ya, bisa juga dia naik dulu habis itu baru nutup kan bisa juga seperti itu. Posisi sekarang juga udah hit dari target double bottomnya dia. Sebelumnya dia double bottom di sini dengan target di sekitar sini ya, 35650 sampai 36150. Dan sekarang saya rasa sih kalau bentuk-bentuknya kayak gini udah di 35900 lagi. Dia juga masuk area resisten kuat ini di sekitar sini ya, 36800 sampai 35625. Itu all time high-nya si BBCA juga. Kalau dari flow-nya sih arahnya masih ke atas ya kalau menurut saya. Dia juga ada katalis mau stock split dan katalis stock split pun juga bagus buat corporate action sebenarnya, buat emiten itu sendiri. Saya rasa arahnya masih bisa bagus BBCA ini. Cuman ya bisa naik turun juga ya, nggak melulu naik terus. Misalkan ibarat kayak inilah, habis dia loncat 6% gitu, dia kan turun dulu 3,43% gitu. Apakah jelek? Ya nggak jelek gitu loh, turunnya masih bagus dan akhirnya dia naik lagi seperti itu. Mungkin kalau buat yang view-nya short term ya, short term tinggal pasang trailing stop aja di bawah 35.000. Menurut saya aman selama dia masih bertahan di atas 35.000. Atau kalau enggak ya trailing stopnya di bawah gap ini kan 34700, trailing stopnya bawah gap seperti itu. Tuh, tapi harusnya ya dilihat flow-nya asingnya belum aneh-aneh, ini perjalanan masih oke harusnya. Seperti itu. Dilihat dalamnya juga masih cakep tadi, dia juga ada uptrend, bisa buat swing juga. Flow-nya juga masih bagus, asing masih bagus semua pokoknya. Oke, itu untuk BBCA. Pendek-pendek ya bahasnya. Lanjut kita coba cek ASI. ASI hari ini juga naik tinggi. Dia naik 7% ya, itu untuk sekelas blue chip kalau menurut saya udah tinggi banget. Dan ternyata view-nya hit ya kemarin ya teman-teman. Saya sempat menganalisa waktu ASI di sini di 5.000 ini. Saya pun juga mengarahkan untuk buy di YouTube waktu itu buat teman-teman yang mau beli ASI, beli deket-deket 5.000. Dah itu harusnya oke. Dan sekarang dia sudah hit targetnya kalau menurut saya. Kalau dari inverted head and shoulder sebenarnya belum. Nih ya, target inverted head and shoulder kan di sini. Ini inverted head and shoulder sampai ke sekitar sini. 6.200 target inverted head and shoulder-nya. Cuman yang orange ini adalah target dari bullish flag ini ya. Ini entah flag atau falling wedge atau apapun itu, yang penting ini continuation. Targetnya ada di sekitar sini. 6.000-an lah kita buletin. Dan hari ini dia sudah hit target. High-nya pun hari ini juga sampai 6.100 ya. Lalu ada guyuran di atas. Itu sesuatu yang wajar juga. Yang penting hari ini volumenya bagus sekali Astra ini. Dan bisa juga mungkin kalau ini Elliott wave ya, ini udah masuk wave ketiga. 1, 2, nah ini baru wave ketiga. Tinggal nanti kita lihat di mana dia bikin swing low, itu nanti wave keempat, terus tinggal wave kelima itu yang paling panjang seperti itu.
Bisa lihat-lihat ketika nanti dia di dekat-dekat 6.200 ya, 6.200-an itu ada resisten yang cukup kuat. Di sini dia gagal, di sini dia tertahan, di sini dia juga tertahan. Jadi 6.200 saya rasa resisten kuat. Cuman tidak mungkin untuk breakout juga ya. Ini nyatanya di sini pun juga resisten kuat ini sekitar 5.500-an ini sampai 5.600-an itu kan resisten kuat. Tapi ternyata dia berhasil breakout juga. Seperti itu. Nah, kalau saham udah hit target gini terus gimana Mas? Nah biasanya sih yang terjadi adalah dia bakalan konsolidasi biasanya ya. Kalau misalkan baru bagus banget sih ya bisa tarik terus saja kayak gitu. Tapi kalau misalkan baru tidak baru tidak oke, biasanya dia bisa konsolidasi dulu kalau resistennya kuat. Nanti tinggal kita lihat konsolidasinya membentuk apa. Kalau misalkan dia bikin reversal ya bisa turun retest dulu gitu. Tapi kalau misalkan dia bikin continuation, nah bisa lanjut ke atas lagi. Mungkin kita cek juga candle intraday-nya siapa tahu menemukan sesuatu. Ini ya, guyuran tadi jam 2 siang, Astra ini gede volumenya. Yang kerasa banget salah satunya ini. Jadi saya mau ngomong apa kok malah ngeblank ini. Oh iya, ini mau ngecek pakai Fibonacci extension. Walaupun ini bukan saham all time high ya, tapi saya rasa bisa diukur juga untuk mengukur target dari trennya. Nah, dia udah hit 1, itu area 5.900. Jadi saya rasa supportnya sekarang ada di 5.900. Dan kalau ke targetnya sih harusnya di sini 6.475. Kita bulutin sekitar 6.500. Itu by Fibonacci extensionnya di wave yang ketiga. Semua itu hanya potensi teman-teman, jadi jangan langsung besok HK karena targetnya dibilang tadi tinggi ya, jangan gitu juga, tetap harus dilihat resikonya juga, dan itu tadi hanya potensi. Cuman kalau menurut saya ada kemungkinan bisa juga. Buat yang punya dividen santai aja, ini bisa buat bonus. Saya rasa nggak bakal dividen trap juga, orang dia cuma Rp45 ya, yieldnya kecil banget, jadi aman lah. Volume juga hari ini bagus. Di dalamnya hari ini juga flow-nya bagus banget ya, bandar movementnya, bandar volumenya besar banget. Asing juga cakep, semuanya akumulasi ya, udah kelihatan lah kalau udah bagus. Udah kelihatan kok bagusnya dari 5.000-an ini di sini. Ada 2 calon pattern bagus untuk si Astra itu. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek apa nih? BBNI mungkin ya, yang naiknya lumayan juga. Nah, ini BBNI juga kena guyuran ya. Ada yang take profit, dia high-nya hari ini sampai 6.200, tapi closing-nya ada di 6.000. Bagusnya adalah dia masih closing di area mungkin bisa dibilang support ya sekarang ya. Karena dia sudah breakout lalu retest. Jadi ada potensi dia udah menjadi support. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 6.000-nya, nah itu bisa turun juga. Mungkin retest ini bisa juga 5.750. Dan kalau kita lihat dalamnya aman sih harusnya. Di 1 jam aman. Di 15 menit. Nah ini kalau saya rasa sih yang kayak gini tuh udah divergent. Yang kayak gini ya. Nih. Dia indikator ke samping. Sudah dead cross juga. Sedangkan harganya ke atas. Untuk BBNI saya rasa ada potensi untuk koreksi. Saya rasa ya ada potensi. Mungkin bisa ke sini sekitar 5675 untuk si BBNI ini besok. Dengan syarat harus jebol sini dulu. Kalau 5975 dia jebol, saya rasa potensi bisa ke 5600-an lagi. Tuh, terus harus gimana Mas kalau punya barang Mas? Nah, kalau mau take profit dulu pun juga silakan. Tapi kalau misalkan suka average bawah didiemin aja, ya didiemin aja juga nggak apa-apa kok. View-nya masih ke atas kalau menurut saya, volumenya juga masih bagus. Cuman ya wajar ya koreksi, nggak mungkin kalau ngegas terus geraknya kan juga dia naik turun kayak gitu. Targetnya pun juga masih lumayan di sini 6.300 dari cup handle-nya ya. Lagi-lagi itu potensi juga, bisa hit bisa enggak juga. Cuman setidaknya ada potensi mengarah ke sana. Seperti itu. Kalau misalkan koreksi malah bisa dimanfaatkan untuk buy kalau menurut saya di 5750-an BBNI ini. Ya dalamnya juga cakep banget, big akumulasi, flow bagus, bandar volume bagus. Memang udah ganteng juga kok. Seperti itu. Itu untuk BBNI. Lanjut coba kita cek apa nih? Ya, hari ini saham-saham teknologi pada uget-uget lagi. Bukan teknologi ya, saham-saham yang kemarin meredup
saham-saham ya itulah kita anggap saham-saham teknologi pada mulai uget-uget lagi, kelihatan kayak si Agro juga rebound, BBB, SCMA, DMMX pada rebound. Kalau menurut saya sih besok masih ada potensi upside sih. Cuma itu antara dead cat bounce, kalau enggak ya reversal seperti itu. Cuman masih belum ada konfirmasi. Saya nggak bahas dulu hari ini. Mungkin besok aja kalau misalkan udah ada konfirmasi ya. Kita coba lanjut cek yang merah-merah dulu aja. Apa nih yang kita bahas nih? Beberapa kok bentuk-bentuknya ada dibahas ya. Sebentar, ini mas saya bingung nih mau bahas apa nih. Mungkin kita coba cek yang hijau-hijau aja. Ada beberapa yang mau saya bahas. Cukup menarik juga sahamnya. Kita mulai dari BBYB yang hari ini dia udah rebound ya. Yang saya bilang tadi ada flow, ada uget-uget di saham-saham yang kemarin tertinggal. Nah, cakep. Hari ini BBYB naik 8%. Dia breakout dari pattern konsolidasi ini. Bagusnya breakout ke atas dengan volume yang lumayan dan cukup menarik kalau menurut saya. Dilihat dari indikatornya pun juga mungkin kita pakai time frame kecil aja. Ini ke atas, ini dia ke atas juga normal berarti. Kalau 15 menit saya mencoba mencari hidden bullish tapi nggak ada ternyata. Ini udah normal berarti. Yang pasti cukup menarik si BBB ini. Dia barusan breakout dengan volume yang besar. Saya rasa besok masih bisa lanjut. Untuk yang tadi punya BBB bisa hold aja sih kalau menurut saya. Target mungkin di sini sekitar 1570. Itu target dari kenaikan BBB besok. Itu juga area resisten ya 1575 ini. Tuh di area sana. Besok kalau misalkan dia kena sana tinggal dilihat apakah berhasil breakout atau enggak. Kalau misalkan berhasil breakout, cakep bisa lanjut lagi. Mungkin 1.800 lagi, ya siapa tahu ya, bisa juga. Dan kerasanya adalah ini saham-saham yang blue chip tadi yang pada kena take profit itu uangnya kayak kembali lari lagi ke saham-saham yang kayak gini lagi, BBYB, Agro yang kemarin berjaya-berjaya itu. Tuh, makanya kayak nggak tahu nih apakah kena rotasi lagi atau gimana, tapi harusnya nggak secepat itu kalau flow aslinya masih bagus sekali, atau malah barangkali mereka mau dibikin bullish juga, bisa juga ya, nanti semua sektor hijau semua, bisa juga. Tuh, BB masih cukup menarik kalau menurut saya, dan buy on weakness-nya kalau menurut saya ada di sekitar sini 1450-an. Kalau misalkan besok dia koreksi dulu ke 1450-an ya, itu worth to buy kalau menurut saya. Dilihat dari volume hari ini membesar, high volume breakout, cakep seperti itu. Dilihat dalamnya tidak terlalu kelihatan akumulasi maupun distribusi. Dia memang udah sampai EMA 50-nya. Jadi wajar ada pantulan karena dia kena support trend line ya. Seperti itu. Tadi gunakan support resistance aja buat patokan. Arahnya sih harusnya sekarang ke atas untuk sekarang ya. Karena dia sudah breakout dari pattern konsolidasi ini. Cukup menarik. Lanjut, coba kita cek Agro. Hari ini Agro menarik juga kalau saya bilang ya. Dia naik 7%, reject dari support 2000-an. Sebenarnya menariknya dari pagi Agro ini. Saya kebetulan lihat tadi setelah dia kena 2000 ya. Mana nih kena 2000? Tadi pagi sini ya. 6 Oktober ya. Dia turun kena ini kayaknya candle lebih kecil aja nih. Nah. Ini ya. Di sini dia kena 1980. Lalu setelah itu ada pantulan, dia bikin high. Terus di sini kan dia ini kan low di sini ya. Ini low, high, higher low. Bagusnya ini dia bikin higher low di angka 2000 ini. Setelah itu dia break area 2045 ini. Di sini dia break. Artinya dia membuat higher high. Setelah itu dia retest dan di sini mulai ada tarian. Tuh. Artinya dari intraday si Agro ini sudah uptrend. Di sini pun juga kelihatan dia ada uptrend ya. Higher low, higher low, higher low, dan ya
cakep juga kalau menurut saya hari ini. Volumenya pun juga cukup menarik tadi. Kalau kita lihat dari indikatornya ada tanda-tanda divergent kalau misalkan besok dia sampai dead cross ya. Artinya kalau misalkan koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy kalau teman-teman pengen masuk ya. Area buy-nya di sini sekitar 2100 sampai 2060 kalau untuk saat ini. Seperti itu. Tapi dilihat dari candle-nya harusnya sih kalau yang kayak gini besok lanjut lagi. Walaupun atasnya ada shadow ya. Kalau menurut saya ini candle kuat makan candle sebelumnya ya. Engulfing, kalau engulfing sih harusnya full. Ya itulah intinya dia makan candle kemarin sebelumnya. Seperti itu. Untuk target si bukan target sih ya. Mungkin ini adalah resistennya si agro. Itu ada di sini sekitar 2250 sampai 2285. Nah, ini juga ada view. Bisa juga ya, dia potensi bikin kayak gini. Bisa ya, ini semacam view doang. Saya kok tadi melihat candle-nya kayak bentuk-bentuknya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dia mau reversal bisa kayak gini. Ini shoulder kiri, ini nanti dia mau bikin head, lalu setelah itu shoulder kanan. Artinya apa? Kalau misalkan besok si agro ini bener-bener kena 2275, kita bulatin mungkin enggak ding 2275, pokoknya kalau kena 2275 lalu dia ada koreksi ke sekitar sini ya, sekitar 2175 sampai 2145 itu bisa buy seperti itu karena ada potensi bikin inverted head and shoulder. Cuman yang pasti besok harus kita cek dulu. Dan kalau misalkan dia bikin inverted head and shoulder saya rasa bisa ke 2600-an lagi. Itu baru bakal menarik kalau menurut saya untuk si agro. Kalau dia benar-benar sampai bikin reversal ya, seperti itu. Kalau untuk swing sebenarnya masih belum bagus. Kenapa? Karena dia masih belum break 2600. Untuk sekarang ini trennya adalah sideways. Tuh. Setelah dia uptrend, dia jebol uptrend channel. Nah, setelah itu dia tidak membuat higher high dan tidak membuat lower low. Artinya dia sekarang sideways. Nah, yang kayak gini tuh biasanya enak buat ATM berjalan ya teman-teman ya. Tinggal buy di support, kalau jebol keluar, nanti jual di resisten. Turun lagi, beli lagi, jual lagi seperti itu. Kecuali dia berhasil break. Kalau misalkan dia besok sampai berhasil break 2600, saya rasa itu baru bakalan bagus agro, baru ada potensi naik lagi. Seperti itu. Indikator mulai mereda juga, histogramnya mulai menguat, ada tanda-tanda bagus lah. Yang punya barang hold dulu aja kalau menurut saya, tinggal digunakan area-area resisten tadi 2270-an, 2280 itu area respectnya si agro itu. Seperti itu. Bahkan cakep kalau sampai inverted head and shoulder untuk si agro ini. Dia dalamnya juga tidak terlalu kelihatan, netral, small accumulation. Memang sudah bukan di fase akumulasi distribusi ya kalau ini ya. Ini memang udah fase jalan kalau menurut saya. Yang penting agro ini kalau misalkan dia jebol 2000 lebih baik exit aja seperti itu, karena kalau misalkan dia jebol 2000 dia baru bakal membuat lower low, high low, higher low, high low, lower high, lower low seperti itu, high low, lower high, lower low tuh. Sama lama dia kalau misalkan dia jebol 2000, tapi kalau misalkan nggak jebol 2000 ya nggak masalah juga seperti itu. Tuh untuk agro. Lanjut coba kita cek breeze. Ini kecipratan flow-nya BBRI kayaknya ya. Si agro sama breeze ini. Sama, breeze ini juga masih di area konsolidasi, tapi hari ini volumenya bagus. Saya rasa ada potensi untuk breakout besok ini untuk si breeze ini ya. Dilihat dari volumenya hari ini dan dari bentuk-bentuknya sih kayaknya biasanya yang kayak gini nih double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2. Dia udah breakout lalu retest, atau di sini cup handle pun bisa juga. Ini ada cup lalu ada handle, breakout, retest. Tuh. Dengan neckline ada di sekitar 2160. Jadi kalau misalkan besok ada koreksi di 2160 sampai 2170, saya rasa itu bagus untuk buy. Volumenya pun juga bagus juga. Waktu naik, waktu breakout volume besar, waktu turun volumenya kecil-kecil. Tuh, jadi kalau misalkan besok ada weakness di area tadi bisa buy. Kalau misalkan teman-teman pengen punya beli. Untuk resisten ada di sini. 2240-an, 2280-an ya. Dan saya rasa sih dari view-nya ini bakalan breakout besok. Jadi yang punya barang hold aja kalau menurut saya. Tapi juga batasi resikonya seperti itu. Cukup menarik breeze ini juga hari ini. Volumenya bagus soalnya. Dan kalau dia berhasil breakout konsolidasi di 2250 itu baru bakalan bagus banget. Ini berarti fase reakumulasi. Di sini dia diakum, terus di sini dia di markup, lalu di sini markdown, reakumulasi, tarik lagi seperti itu. Kuncinya di sini 2250. Breakout 2250 bisa buat swing kalau menurut saya. Jadi dari dalamnya, nah ini nggak kelihatan akumulasi maupun distribusi.
kelihatan distribusi sih ya, netral. Tapi dari bandar movementnya turun. Yang penting stick dengan TA-nya aja, karena bandar pun bisa mengelabui juga ya. Ini mungkin BK sama MG satu orang kan bisa juga kan, flow-nya udah ngalahin si OD ini. Seperti itu. Yang penting memang itulah TA itu lebih penting kalau menurut saya. Itu untuk breeze. Lanjut coba kita cek apa nih? WSKT mungkin ya, terakhir ya. Oke. Ini WSKT lanjut, dia naik 4,69%. Ternyata nggak di retest dulu cup handle-nya ya. Setelah dia cup handle breakout volume besar, di sini terlihat ada buangan tapi hari ini malah ditarik. Saya jadi pengen lihat dalamnya, barangkali ada divergen. Ini harga ke atas, indikatornya nggak kelihatan. Sebenarnya ini ada divergen, tapi dia ada golden cross lagi ya, dimana harga ke atas tapi indikatornya ke bawah. Tapi bagusnya dia sudah berhasil golden cross lagi. Cukup menarik, udah dibenerin divergennya kalau menurut saya. Cuman memang kalau potensi buruk juga bisa aja rising wedge sini dan menyebabkan koreksi, targetnya di 955 seperti itu. Artinya kalau misalkan besok si WSKT ini koreksi, base buy-nya ada di sekitar 955 untuk sekarang. Tapi kalau misalkan besok dia sampai berhasil breakout 1025, itu baru bakalan cakep kalau menurut saya. Target next resist mungkin di sini sekitar 1050 sampai 1100-an seperti itu. Ini juga posisi WSKT ada di resisten ya. Jadi saya rasa lebih baik jangan beli dulu kalau belum punya barang. Ini ya, resisten cukup kuat di sini. Di sini juga dia ada pantulan. Jadi hati-hati aja. Bisa juga dia mau kejar target dari cup handle-nya. Ini ya, cup handle-nya dia. Di sampai sini sekitar 1085 itu juga area resisten juga. Jadi harus tahu apa yang harus dilakukan ketika saham di resisten. Kalau misalkan gagal breakout, nah itu kan ada potensi turun. Nah bisa take profit atau jual semua dulu. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, nah itu bakalan jadi supportnya. Seperti itu. Kalau di support ya tinggal beli dengan cicil-cicil. Jadi lebih baik kalau belum punya barang jangan beli dulu. Tapi kalau misalkan besok dia breakout 1025 bisa di hold aja. Atau kalau kejar atas kayaknya masih agak serem sih. Kalau menurut saya WSKT ini di area kuat soalnya. Seperti itu. Jadi lebih baik nonton dulu aja. Kecuali dia berhasil sampai breakout 1155 ya. Itu baru bakalan ganteng banget itu WSKT. Tuh. Lebih baik wait and see dulu aja. Kurang bagus kalau kejar atas. Kecuali tadi punya barang di 950 atau di 900-an. Nah itu ya sama aja sih. Tinggal nonton juga. Seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini ada big akumulasi. Kemarin ada akumulasi waktu candle besar ya. Hari ini ada akumulasi lagi dari broker MG, YP, ZP. Kelihatan pencopet dua ini. Kayaknya. Itu cuma persepsi doang ya, belum pasti juga. Seperti itu. Cukup menarik, salah satu sektor yang bagus juga. Konstruksi ini saya rasa bisa bagus juga. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.